Gen Z tuh pada suka thrifting gak sih? Ada gak sih yang pernah thrifting di sini? Aku banyak banget, hampir sebagian besar thrifting. Bahkan baju yang aku pakai itu sekarang tuh ini tuh hasil nge-thrift loh. Kenapa sih thrifting tuh digemarin sama anak muda? Dan gimana sih bisnis thrifting itu tetap berjalan di era sekarang? Mending kita bahas langsung sama para ahlinya yang berkecimpung di bidang thrifting. Ada yang memang memiliki bisnis thrifting itu sendiri, dan ada juga yang gemar sekali untuk berburu thrifting ini. Kita langsung aja sambut ada JJ dan Aca. Hai. Halo JJ, Aca, apa kabar? Alhamdulillah ya. Gimana sih, kita mulai aja dari thrifting kali ya, mengenai bisnis thrifting ini. Tapi sebelumnya kalian sendiri suka nggak thrifting gitu? Dari Aca gimana? Kalau aku pribadi sih aku suka banget nge-thrift, dan kebetulan pakaian hari ini dari atas sampai bawah ini tuh hasil thriftingan semua nih Kanara. Keren banget. Kira-kira thrifting itu paling gede habis berapa sih, Cak? Oh, aku pernah sih nge-thrift jaket itu karena thrifting ya. Jadi menurut aku budget tertingginya pun menurut aku masih affordable banget. Itulah kenapa mungkin thrifting rame ya di kalangan Gen Z. Aku pernah cuman habis 150 untuk satu jaket, dan itu masih kualitasnya masih bagus banget. Wow, gila sih. Itu lokal brand apa import? Itu import. Wow, import bisa dapat segitu ya. Gila. Kalau JJ sendiri thrifting biasanya pernah thrifting tuh habis berapa sih paling gede? Aku pribadi misalnya sampai di 200.000 itu Banyak itemnya. Udah banyak itemnya. Dan dengar-dengar JJ sendiri juga menggeluti bisnis thrifting. betul. Kalau boleh tahu, boleh diceritain nggak gimana sih awal mula bisnis thrifting ini? Apalagi kan JJ sekarang baru lulus kuliah ya. Betul. Gimana tuh, boleh diceritain? Oke, jadi awal mulanya tuh aku itu kan jalanin bisnis ini tuh sambil belajar kan di tahun 2020. Awalnya tuh aku kerja dulu sama orang gitu, terus aku mulai dulu di dunia tips. Aku mencari locker untuk mengisi waktu luang di masa kayak gitu kan. Terus aku ketemulah aku sama satu kerjaan itu hostess. Terus aku ngerasa kayak seru juga ya gitu ya kalau bisnis gitu, terus dengan barang-barang yang unik dan dengan brand-brand yang jarang gitu. Nah disitu aku langsung mulai oke nih gitu, sesuai dengan mission aku, terus juga nggak ribet kan ya gitu. Terus aku cobalah buka di bulan September tanggal 27 bulan September kita buka. Awalnya itu aku sortir dulu, terus alhamdulillahnya gitu dapatlah modal, aku beli balnya gitu. Dari sini kan kebetulan Kak di Bandung tuh ada kan pasar gede banget gitu. Nah tapi di situ balnya melalui online, terus udahlah kirim ke rumah. Kira-kira itu tuh ngambil balnya tuh berapa sih kira-kira? Dalam satu bal tuh harga berapa aja? Oke, dari satu bal itu kan tergantung kode-kodenya. Di situ juga ada berbagai macam bal, ada Korea, Jepang, ada dipisah gitu ya, per iya, negara import gitu. dan dari tiap bal Jepang itu ada kodenya lagi kan, jadi nggak sembarang bal isinya bagus. Nah kayak gitu. Ya. Nah, beda-beda juga di awalnya ada yang item satu bal itu 150 itu 7,5, terus aku berarti kan dibagi 150 sekitar modal awalnya itu sekitar 35 lebih ya, 35 sampai 40 ribu. Nah di situ kan ada juga barang pastinya di situ kan udah semuanya bagus kan. Nah di situ aku sortir lagi juga Pak, ada jadi di situ di bawah tuh ada berbagai tahapannya, ada kepala, badan, sama kaki. Oh itu tuh beda-beda? Iya, itu beda-beda. Kepala
alat tuh ibaratnya benar-benarnya badannya itu yang bagus-bagusnya cuma dia halnya gitu. Terus yang kakinya itu yang sisa-sisanya yang ada yang tipet lah, ada yang ada dadanya, ada yang belum gitu. Kalau sisa-sisa itu tuh dikemanain sih guys? Kalau aku juga mulai kalau yang sisa-sisanya itu, tapi aku satu lagi juga karena layak untuk aku jual dan kalau misalkan enggak itu biasanya aku kasih GA giveaway. Oh, giveaway gitu. Tapi sebelumnya aku perbaiki dulu nih yang sobreknya tuh. Jadi ini ya reparasi. Serba bisa sekali yang bisnis thrifting ini. Anda sendiri gimana sih, punya tips gak buat sortir barang-barang thrifting itu gimana? Kalau menurut aku ya, kalau misalnya sortir barang-barang thrifting, kalau sebagai konsumen ya, aku sebagai konsumen biasanya kalau misalnya mendapat barang yang kurang kualitasnya kurang baik, aku mungkin lebih ke nggak bisa komplain juga karena thrifting gitu ya. Cuman kalau emang dari pihak penjualnya ngasih keterangannya ini no minus, biasanya aku komplain, katanya no minus tapi kok ini ada sedikit cacat nih di bagian sini, biasanya aku return. Pernah dapat komplainan juga jadi? Pernah. Oh pernah. Karena apa tuh biasanya? Karena itu ya masalah aku jadi silang itu aku pernah juga dapat return. Aku nggak beli secara langsung, tapi aku lihat dari oke lah gitu. Tapi ternyata pas taruhnya datang di tangan mereka, aku punya kok ini apa ada minus aku bilang gitu. Nah, udahlah di situ kayak oke itu aku jadi kalau rasa juga kan, makanya nanti ke depannya mungkin aku bisa lebih teliti lagi gitu ya untuk melihat barang-barang yang sebenarnya ada cacat atau Kalau sekarang tuh rame gak sih yang thrifting? menurut aku tahun kemarin itu masih ramai ya, masih apalagi jadi itu kan ibaratnya barang unik kan ya, terus juga jarang beda barangnya beda sama barang-barang lokal gitu kan. Tapi kalau di tahun-tahun ini dengan berbagai macam misalnya datang kayak mulai menurun, aku pribadi juga merasa kayak tahun ini tuh penurunan omset itu dibanding jauh banget sama sebelumnya. Oh gitu, jadi sekarang tuh menurun. Mungkin karena ada statement dari Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan mungkin teman-teman pernah dengar ya? Statement yang mengenai bahwa thrifting import itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Pernah mengalami hal tersebut nggak, kayak waktu thrifting import kayak ada kendalanya gitu apa? Iya banyak. Sekarang tuh lagi bermasalah di Bali. Sekarang tuh nggak bisa masuk Bali karena semuanya ditahan kan di sama pemerintah gitu. Biaya cukai. Biaya cukai gitu. Kalau misalkan mau masuk pun mereka harus bayar lagi, dan itu miliaran bayar kayak gitu. Jadi mereka tapi ada juga yang mau lolos juga. Oh yang gitu. bisa jualan gitu. Iya. Tapi menurut aku statement itu kayak enggak sih, kalau kayak bingung juga gitu, apalagi kan yang apalagi aku gitu kecil yang baru merintis gitu, terus kayak Perintis ya, bukan pewaris. mata pencarian itu kan ada sesuatu di situ, jadi aku kayak cari jalannya kemana lagi gitu kan. Tapi mungkin ya itu juga salah satu sebenarnya kebijakan yang bagus sih sebenarnya, karena kan itu juga boleh terlalu banyak barang-barang mahasiswa nggak baik juga. Cuman menurut aku kalau statement itu nggak juga sama jadi bagus semua, karena kan nggak banyak oknum juga yang membuang itu secara sembarangan. Lebih kayak disortir lagi wakilnya, lebih diwakili lagi, atau ada syarat ketentuan dan lain sebagainya. Karena itu membuat omset turun ya. Iya itu, jadi kan bingung gitu, kita yang pengusaha aja kita bingung sama lagi gitu. Silakan barang-barang lokal aja kalau kita jual dengan harga tinggi kan
orang kan masih banyak yang ngambil juga kok mahal gitu, jadi bingung juga gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah ada aja gitu. Kalau aja lebih suka produk lokal atau import sih kalau di thrifting kayak gitu? Aku tergantung dulu. Kalau misalnya aku nyari kayak ada jaket, aku biasanya nyarinya yang impor. Tapi kalau misalnya baju, celana itu bagus kok, banyak yang bagus-bagus dari lokal brand gitu. Aku juga sebenarnya support banget lokal brand. Cuman ada beberapa bagian dari pakaian yang aku lebih suka dari impor gitu. Kayak kerudung juga, kerudung mah aku nyarinya dari lokal brand, banyak banget yang bagus. Baju, celana, cuman paling jaket sih, jaket sama sepatu aku lebih suka dari impor. Iya sih, karena jaket-jaket impor tuh bagus-bagus ya. Iya. Bahkan ada beberapa yang emang gak masuk ke Indo gitu. Nah iya itu benar. Cuman mungkin karena kebijakan yang terbaru itu, aku sedikit mungkin agak kesulitan lah untuk belanja barang-barang impor seperti jaket. Jadi gimana caranya kita dapat barang yang kita suka tapi dengan harga yang murah gitu Iya. ya, yang nggak bikin kanker ya, atau kering gitu. Kalau tadi kan berbicara tentang JJ yang udah merintis sekitar setahun ya berarti. Boleh dong ini spill nama ininya apa ya, nama tokonya dan di mana aja sih platformnya kira-kira? Boleh sekalian promosi itu gimana, cara mesennya gimana, cara lihat-lihatnya gitu loh. Kalau sendiri aku baru buka di TikTok sama di Shopee awalnya, karena kalau sekarang tuh lebih cepat penjualan tuh lewat live. Live TikTok itu ya. Terus cara CO-nya aku tuh ada dua, CO manual sama CO Shopee. Kalau Shopee itu untuk memudahkan ongkirnya, karena kan mayoritas orang Indonesia pengennya gratis ongkir. Nah jadi kita sediain lah Shopee kayak gitu. Tapi kalau sekarang karena lagi adanya blokir dari pemerintah itu, aku banyaknya sekarang ke CO manual gitu. Untuk tokonya sendiri, namanya tuh awalnya tuh biar trade. Nah, karena logonya ada trade-nya jadi aku ganti jadi biar jaket. Bir jaket gimana tuh? Boleh di spelling nggak? Di ejak nama Biar itu beruang kalau oh bir beruang biar jaket ada di TikTok Shop lah ya. Iya, Ada di TikTok Shop. iya. Ada belum ada outletnya? Outletnya belum ada. Belum. Tapi kalau misalkan kamu biasanya kalau teman-teman di sini misalnya kalau pengen lihat, pengen lihat aslinya, pengen nyobain gitu, pengen gitu kan, Langsung datang ke rumah gitu ya. tapi kalau pengen Belum ada. Insya Allah. Sekarang mah masih online gitu ya, masih di bisnis online. Aida sendiri suka nge-thrift gimana? Kalau aku biasanya suka di online, tapi aku juga suka nge-thrift di toko yang emang khusus untuk thrifting gitu. Aku juga sering beli di saudara aku yang kebetulan dia juga jualan. Mungkin nanti ke depannya aku bakal beli juga di Zelda ya, karena kita tahu nih cara masuk Zelda juga nge-thrift. Aku juga baru tahu loh guys, ternyata Zelda ini masih 19 tahun dan punya bisnis thrifting. Gila gak sih guys? Keren keren. Omset tembus berapa tuh paling ininya, paling tingginya? Budget aku paling tinggi ya. Sebulan aku itu bisa alhamdulillah di bawah 20. Keren banget sih. Buat anak kuliah keren banget. Keren banget sih buat anak kuliahan. Karena aku sendiri gitu masih agak susah ya untuk kasihan segitunya. Keren keren. Bahkan itu dalam baru 1 tahun ya, baru 1 tahun menggeluti thrifting ini. Ya kan ada nggak sih kayak apa ya, kendala gitu dari thrifting itu sendiri, kayak ya suatu hal yang bikin kamu capek banget, kayak apa gitu, kayak misalkan protesan
ada Kak. Soalnya di Korea yang aku bilang kalau itu nggak selamanya yang bagus kan. Nah, tapi yang paling struggle banget tuh ini kegiatan yang itu ada tuh wadahnya tuh emang udah tahu kan, udah sempat aku juga gitu, tapi kan mereka tahu itu barang gitu ya, pasti mereka sudah terima gitu kalau itu emang mau diberapa iya nggak bisa sempurna kan, bukan karena bukan barang baru ya apa sih yang diharapkan dari thriftingnya emang actually kan berbekas ya, bekas orang pastinya ada pastinya ada teman-teman gitu kan, jadi cerita sedikit ya apa lah gitu kan. Aku juga pernah sebelum aku udah pernah juga kalau ini ada minyak sedikit gitu, tapi tetap aja mereka ngelakuinnya itu gitu nggak sengaja. Juga ada juga yang anak-anak sekolah kayak gitu. Terus sama kendalanya di ongkir, karena mayoritas tuh gini, orang nggak mau bayar ongkir, jadi mereka bayar gratis ongkir kan. Nah, ketika aku membuka layanan Shopee, nah di Shopee itu ada admin. Nah, di Shopee itu adminnya itu sekitar 12,5%. Nah, ketika aku jual barang 100.000, nah itu kebetulan berarti aku cuma dapat sekitar 92.000. Dan itu kan bagi aku ya, bagi penjual itu 10.000 itu harga gitu ya, karena dari satu baju terus ke sampai jualnya 10 itu udah dapat 100.000 itu lah kayak sayang nggak sih gitu. Jadi harus ada tambahannya lagi. Nah di situ mereka mau lagi, kok jadi segini harganya, dan udah lagi kayak lu jual sendiri aja gitu. Oh maaf gitu. tapi kita tuh kayak gitu gak sih customer tuh misalkan ongkir tuh cuma 9.000 bedanya beli nah kita tuh lebih prepare yang emang gratis ongkir bener gak sih? Mau gitu ya. Tapi ada nggak sih di sini yang ongkir tetap belanja walaupun meski ada ongkirnya? Ada. Tetap karena produknya pengen Iya, terus juga kenapa tetap beli aja walaupun nggak ada ongkirnya, karena mungkin perebutan juga si barang itu bagus juga. bagus juga, tapi ada juga yang berpikir berkali-kali gitu ya. Karena aku sendiri juga gitu, ketika ada barang yang ada ongkirnya gitu walaupun 9.000, 12.000 nggak jadi deh gitu, suka mikir-mikir gitu gak sih Cak? Iya benar-benar. Soalnya bener yang kata Zelda kan, kalau di online shop itu pasti ada adminnya ya. Ada admin aja 1.000 tuh kita merasa aduh gitu ya. Aduh gini gitu. Ditambah ongkir 9.000 atau bahkan 12.000. Biasanya aku harus ngecek toko lain. Atau orang negara lain yang dapetin ongkir gitu sih. Iya, tantangannya mungkin di sana kali ya, tantangan thrifting itu di sana. Tapi namanya bisnis tuh pasti mengalami peningkatan omset dan penurunan gitu. Kira-kira apa sih yang menjadikan penurunan omset ini selain tadi kan ada kebijakan gitu ya? Kira-kira apa? Ini daya saing antar daya saing ya. Karena sekarang tuh banyak orang yang bagi harga demi toko dia itu ramai dan banyak pembeli dan juga barangnya habis gitu. Dan sedangkan yang harga-harganya memang harus segitu, dia bagi harga itu kayak itu jadi tantangan besar bagi ibu, gimana caranya barang aku menjual tapi dengan kualitas yang baik juga gitu. Merusak harga pasar ya. Merusak harga pasar gitu kan, dengan tapi nggak jadi saingan juga. Mungkin kayak oke, mungkin di akhirnya kualitasnya mungkin harus diperbaiki atau mungkin yang di sana mau lagi laundry, kalau di laundry Udah nggak ada itu guys. Sebetulnya kalau thrifting online nih boleh dong. Nanti kita tanya-tanya Zelda thrifting apa namanya tadi? Bear jacket ya. Ada di Bear Shop, boleh tanya-tanya dulu, boleh nggak itu ngechat dulu gitu misalkan DM boleh banget, boleh ya kayak cek condition dong kayak gitu, boleh banget. Siapa tahu mungkin teman-teman yang belum bisa thrifting secara langsung bisa thrifting online tuh, apalagi kan thrifting online tuh udah di laundry ya. Biasanya kan kalau di thrifting langsung tempat tuh
passionnya kalian itu. Kamu sendiri gimana? Benar menurut kata Zelda tadi ya, barang-barang thrifting itu unik-unik ya menurut aku pribadi. Aku lebih tertarik ngelirik barang-barang thrifting dibanding barang-barang brand new gitu ya, karena udah mau desain yang menarik, terus kita juga bisa sesuai dengan realita peak. Biasanya kalau misalnya barang-barang thrifting terus dihargai juga murah, harganya miring, apalagi kan anak muda zaman sekarang kan pengennya yang tetap oke, tetap kece tapi harganya miring. Nah, thrifting itu cocok banget, pas banget. Ditambah aku paling suka banget bener tadi yang dibahas soal wangi. Kalau beli barang thrifting itu bener-bener datangnya wangi, aku seneng banget kayak Nggak usah dicuci lagi. nggak usah cuci lagi gitu. Tapi tetap harus aku cuci lagi karena takutnya menghindari harganya, tapi at least kayak wah ini udah lumayan steril lah gitu, nggak usah dicuci yang bener-bener dry clean gitu. iya. Oke, terus kan itu kan bagian thrifting yang bagus-bagusnya nih yang tadi udah kita bahas. Karena kan thrifting itu gak mungkin kan semua isi balnya tuh bagus gitu. Pasti ada yang jelek-jeleknya. Nah kalau Zelda sendiri yang jelek-jeleknya itu ya yang udah disortir, yang cacatnya mungkin rincikannya itu di kemana itu sih? Kalau aku pribadi, jadi kalau misalkan kondisinya masih memungkinkan, oke aku beli poin. Kalau misalkan enggak, mungkin aku jadiin apa ya? Aku manfaat untuk yang lain. Oh ya, Iya, jadi kayak nggak bisa, atau mungkin kalau misalkan ada orang yang mau menampung atau mungkin itu bisa kan jadi kalau kayak gimana kan bisa juga kan banyak kan sekarang kerajinan iya kan misalkan dari jaket bisa jadi kayak alat muda tas gitu. Nah dari tas kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya nabung mungkin aku kasih lebih, jadi ibaratnya kayak sedekah gitu. Iya, bener. Gitu. Kreasi dari Perca mungkin ya untuk mengurangi sampah juga, karena Indonesia tuh udah banyak banget sampah yang ada di Indonesia udah menumpuk gitu. Jadi buat teman-teman untuk pengusaha thrifting nih barangkali punya sisa-sisa yang memang tidak bisa diperjualbelikan gitu, lebih baik dimanfaatkan atau enggak bisa disumbangkan ya, disumbangkan untuk dijadikan kerajinan, bukan dipakai lagi ya. Bisa ada yang tidak layak pakai mungkin ya, bisa dibuat kerajinan dari kain perca dan lain sebagainya untuk mengurangi sampah. Sebenarnya thrifting juga bisa mengurangi sampah pakaian ya. Iya, benar. Karena bisa dipakai lagi gitu. Ketika baju bekas orang lain dipakai lagi itu kan mengurangi sampah, betul nggak sih? Kayak banyak manfaat thrifting itu, ada juga kekurangannya. Mungkin kalau ada sampah di penghujung waktu, terima kasih banyak buat Aca dan juga buat JJ mengenai thrifting ini. Nanti di episode selanjutnya kita bakal bahas lagi mengenai hal-hal yang lagi ngetren di anak muda zaman sekarang. Sampai jumpa di Thrift Talk bareng aku Najwa